Halo semua, selamat datang di cerita legenda. Sebelum kita mulai dengan cerita legenda yang menarik ini, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe ke channel kami. Aktifkan lonceng notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita legenda dari kami. Like dan subscribe dari kamu sangat berarti bagi kami dan membantu kami untuk terus membuat konten-konten menarik. Terima kasih atas dukunganmu. Dan sekarang mari kita mulai ceritanya. Di sebuah tanah yang terpencil, tersembunyi dari hiruk-pikuk dunia luar, terdapat sebuah kampung kecil yang dihuni oleh beberapa kelompok keluarga. Mereka hidup terpencar-pencar, selalu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, mengikuti aliran nasib yang tak pernah tetap. Kampung ini tak memiliki pemimpin, tak ada pemersatu, hingga kedamaian terasa rapuh, hanya menunggu saatnya terpecah. Namun, di tengah ketidakpastian itu, ada seorang lelaki yang dikenal oleh semua orang. Namanya Ki Mas Bunang. Ki Mas Bunang adalah sosok yang penuh kebijaksanaan dan kesaktian. Ia dihormati oleh penduduk kampung karena pengetahuannya yang luas dan kekuatan batinnya yang tak tertandingi. Di balik wajah tenangnya, tersimpan keyakinan kuat bahwa kampung ini harus bersatu. Ia tahu bahwa perpecahan hanya akan membawa kehancuran. Dengan tekad bulat, Ki Mas Bunang mengajak para kepala keluarga untuk bermusyawarah, mencari kesepakatan, dan memilih seorang pemimpin. Dari pertemuan besar itu, terbentuklah sebuah dusun yang dinamai Ulak Bandung, dan dipimpin oleh seorang lelaki yang bijak dan dihormati, Puyang Jipang. Setelah beberapa waktu, dusun Ulak Bandung berkembang menjadi tempat yang damai. Namun, kedamaian itu tidak berlangsung lama. Suatu hari, datanglah 3 orang asing ke dusun tersebut. Mereka berasal dari sebuah negeri yang misterius, negeri yang disebut silam, yang berarti tak terlihat. Dusun mereka bernama Resam. Ketiga orang asing ini mencari Ki Mas Bunang. Mereka membawa pesan dari negeri asal mereka, bahwa mereka ingin berdamai dengan penduduk Ulak Bandung. Namun, niat baik itu hanyalah tipuan. Ki Mas Bunang, dengan segala kebijaksanaannya, melihat ada sesuatu yang tidak beres. Namun, ia tetap memberi mereka kesempatan. Sebagai orang yang selalu mengutamakan musyawarah dan perdamaian, Ki Mas Bunang mengundang ketiga orang itu untuk berbicara dengan para pemimpin dusun. Namun, di balik perundingan damai yang disuguhkan, diam-diam orang-orang dari negeri silam Resam mempersiapkan serangan. Beberapa minggu kemudian, saat matahari tenggelam di balik bukit-bukit, suasana damai di Ulak Bandung berubah menjadi malapetaka. Orang-orang silam menyerbu dusun itu dengan tiba-tiba, membunuh tanpa belas kasihan. Mereka datang dengan kekuatan yang luar biasa, seakan-akan mereka datang dari dunia lain, membawa kehancuran bagi Ulak Bandung. Penduduk dusun tak siap menghadapi serangan brutal itu. Di tengah kekacauan, Ki Mas Bunang merasa hatinya terbakar. Ia tak bisa tinggal diam. Ini adalah tanah kelahirannya, tanah yang ia bantu bangun dengan tangan dan hati. Meskipun istrinya memintanya untuk tidak terlibat dalam pertempuran ini, Ki Mas Bunang tak peduli. Baginya, kehormatan dan perlindungan terhadap tanah asalnya lebih penting dari segalanya. Ia bersiap untuk menyerang orang-orang silam, tetapi sesuatu yang tak terduga terjadi. Dalam persiapannya, ia tak sengaja mengucapkan sebuah kebohongan kecil, sesuatu yang selama ini tak pernah ia lakukan. Istrinya yang setia dan penuh cinta mendengar kebohongan itu. Ia merasa dikhianati oleh kata-kata Ki Mas Bunang. Selama ini,
Ki Mas Bunang selalu memegang teguh janji kepada sang raja bahwa ia akan selalu berkata benar, bahkan dalam keadaan tersulit sekalipun. Istrinya marah, kecewa, dan tak bisa menerima kenyataan bahwa suaminya telah melanggar janji suci itu. Sebagai tanda kemarahan dan kekecewaan, sang istri pergi meninggalkan Ki Mas Bunang. Tak hanya itu, azimat suci yang selama ini melindungi Ki Mas Bunang juga ikut hilang bersamanya. Ki Mas Bunang merasa seakan-akan dunianya runtuh. Ia kehilangan segalanya, istrinya, azimatnya, dan mungkin kekuatan batinnya yang selama ini ia andalkan. Di tengah kehancuran itu, Ki Mas Bunang mencoba mencari istrinya kemana-mana. Ia menjelajahi hutan, gunung, hingga ke negeri asing, tetapi tak pernah menemukan jejak sang istri. Ia juga tak bisa lagi menemui orang-orang dari negeri Resam, negeri yang telah menyerang dusun kelahirannya. Seolah-olah dunia di sekelilingnya mulai menghilang, mengabur seperti kabut di pagi hari. Tanpa istrinya, tanpa azimatnya, dan tanpa kekuatannya yang dulu, Ki Mas Bunang menjadi sosok yang hilang arah. Dusun Ulak Bandung, yang dulu ia banggakan, kini telah hancur. Sebagian besar penduduknya tewas dalam serangan brutal dari negeri Silam Resam. Mereka tidak bisa lagi bertahan karena penduduk dusun telah melanggar pantangan leluhur mereka, yakni menanam labu di hulu dusun. Pantangan itu dilanggar oleh beberapa penduduk yang tak percaya pada adat lama, dan sebagai akibatnya, kehancuran pun datang. Ki Mas Bunang kini hanya seorang pria tua yang berjalan tanpa tujuan. Meskipun ia masih dihormati sebagai sosok bijaksana dan sakti, tetapi di dalam hatinya, ia merasa kosong. Semua yang ia perjuangkan hancur berantakan. Istrinya tak pernah kembali, dan azimatnya tetap tak ia temukan. Ki Mas Bunang tahu bahwa ini adalah akibat dari satu kebohongan kecil yang ia ucapkan tanpa sengaja. Kebohongan itu telah mengubah nasibnya selamanya. Cerita Ki Mas Bunang adalah cerita tentang kebijaksanaan, kekuatan, dan kehormatan, tetapi juga tentang betapa rapuhnya segala sesuatu ketika janji dilanggar. Tak peduli seberapa kecil kebohongan itu, akibatnya bisa merusak segalanya, keluarga, rumah, bahkan sebuah dusun. Hingga akhir hayatnya, Ki Mas Bunang terus mencari cara untuk memperbaiki kesalahannya, meskipun ia tahu bahwa waktu tak bisa diputar kembali. Dengan demikian, kisah Ki Mas Bunang menjadi peringatan bagi kita semua bahwa dalam kehidupan ini, kejujuran dan kesetiaan pada janji adalah fondasi yang tak boleh digoyahkan. Sekali janji dilanggar, segala sesuatu yang telah dibangun dengan susah payah bisa hancur dalam sekejap mata. Ki Mas Bunang, dengan segala kebijaksanaan dan kesaktiannya, belajar pelajaran ini dengan cara yang paling pahit. Terima kasih telah menyaksikan cerita legendaris ini. Jangan lupa untuk berbagi cerita ini dengan teman-teman dan keluarga. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan mengaktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita legendaris lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam cerita legenda.